Bahan untuk pada hari ini mengenai benchmarking strategi, ya. Ini salah satu ini salah satu hal yang digunakan dalam perusahaan yang sampai hari ini juga masih terus dilakukan karena sangat membantu dalam menganalisis satu perusahaan, ya, atau satu industri. Maka di beberapa literatur itu dijumpai, misalnya dikatakan benchmarking strategi itu seperti alat bantu dalam melaksanakan strategi, ya. Karena ada pencarian praktik-praktik yang benar-benar lebih baik secara terus-menerus yang mengarah pada kinerja kompetitif secara superior. Jadi metode ini merupakan metode perbandingan, ya. Membandingkan, nanti kemudian dikomparasi, bisa menghasilkan satu improvisasi, ya, bisa diimprove gitu kan, ada hal-hal yang baru gitu, dari apa yang dilakukan kompetitor lain, itu bisa dilakukan, ya, baik itu kompetitor secara nasional misalnya atau dalam sejenisnya maupun secara global, itu apalagi dengan pendekatan hari ini gitu, ya. Nah, atau alat pengumpulan dan perbandingan dari pengukuran global, ya, terutama tentang keuangan dan kinerja perusahaan, ataukah menemukan gap atau bisa menetapkan standar baru, ya. Setelah dilakukan komparasi atau perbandingan, kemudian kita menemukan menetapkan sesuatu yang baru gitu. Nah, beberapa jenis dari benchmarking itu, yang pertama ada historical benchmarking, itu ada sejarahnya, kita bandingkan masa lalu. Misalnya perusahaan sekarang kita bandingkan dengan kejayaan masa lalu, itu bisa. Ataukah perusahaan yang kita kelola atau perusahaan tempat kita bekerja hari ini itu mengalami kemunduran misalnya, itu bisa dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Apa yang membedakan gitu, ya. Atau perbandingan kinerja perusahaan kita sekarang dengan masa lalu, ataukah sekarang meningkat pesat, apa yang membedakan dengan beberapa tahun yang lalu. Nah, itu bisa dianalisis, itu salah satu jenisnya, ya. Kemudian ada namanya internal benchmarking, itu membandingkan divisi-divisi atau departemen-departemen. Misalnya satu organisasi itu membandingkan departemen dengan departemen yang lain gitu. Mengapa departemen ini kinerjanya bagus itu, atau ke beberapa programnya berjalan dengan baik, tapi kenapa departemen ini tidak gitu, ya. Itu dianalisis gitu. Atau divisi-divisi dalam satu perusahaan atau organisasi itu dibandingkan gitu, ya. Nah, dengan membandingkan divisi-divisi ini, itu bisa kita menemukan beberapa analisis atau hasil. Oh, ternyata divisi A, misalnya divisi B itu melakukan pendekatan yang berbeda, ya, dalam melaksanakan program kerja. Itu bisa ternyata divisi B mengikuti perkembangan kekinian misalnya, sehingga orang pada tertarik dengan program-programnya, sehingga ketika melakukan program itu banyak yang antusias, banyak yang mengapresiasi, banyak yang mengikuti gitu, ya. Nah, itu bisa dibandingkan dengan organisasi yang kita pimpin atau organisasi yang telah kita geluti saat ini misalnya, baik itu organisasi di bidang apapun, ya, termasuk dalam bidang perusahaan. Maka internal benchmarking itu perlu untuk membandingkan tuh. Ada evaluasi setiap divisi atau departemen. Kemudian yang ketiga ada namanya kompetitif benchmarking, itu membandingkan kinerja kita dengan perusahaan lain. Jadi kalau bisa sejenis, misalnya perusahaan pabrik sepatu misalnya, itu harus dibandingkan juga dengan pabrik sepatu yang lain gitu. Mengapa produk mereka laris di pasaran misalnya, mengapa produk kita tidak selaris itu bisa dibandingkan, ya. Kita bisa menganalisis itu, meskipun itu agak sulit karena kadang-kadang setiap perusahaan itu menetapkan proses-proses yang berbeda-beda atau menetapkan indikator yang berbeda-beda dalam memajukan perusahaan, tapi setidaknya berusaha
membandingkan itu ya, mencari alternatif lain apa yang menyebabkan itu. Apalagi sekarang misalnya kita menemukan ternyata perusahaan-perusahaan lain itu di samping dia memproduksi tapi dia juga memasarkan sesuai dengan perkembangan kekiniannya, pasar online misalnya. Yang satunya cuma mengandalkan manual, itu berbeda. Sama dengan penerbit buku misalnya. Penerbit buku kan sekarang misalnya banyak yang selain menerbitkan tapi dia juga memasarkan secara online itu. Ada juga yang hanya menerbitkan saja dan kerjasama dengan toko-toko buku yang lain gitu ya. Misalnya Gramedia ya, kerjasama misalnya dengan Togamas dan macam-macamnya. Toko-toko buku yang kecil-kecilan di pasaran itu bisa. Itu kayaknya agak-agak lama ya, prosesnya lama. Nah, beda ketika misalnya dia juga memasarkan dalam menggunakan teknologi kekinian atau cara penjualan kekinian, itu bisa lebih cepat pemasarannya dan produksinya. Sehingga kalau pemasarannya itu lancar kan produksinya bisa itu kan bisa dibandingkan ya sama misalnya penerbit buku, perusahaan buku dan perusahaan buku lainnya. Itu bisa dibandingkan gitu ya, secara kompetitif. Kemudian ada namanya industri benchmarking, membandingkan perusahaan lain dalam industri yang sama ya. Baik itu perusahaan yang pesaing kita maupun bukan pesaing, itu bisa dibandingkan itu. Okay. Jadi kemudian yang kelima ada benchmarking generik atau proses ya, dilaksanakan proses generik terhadap pengoperasian terbaik atau terhadap pemimpin. Jadi baik itu misalnya perusahaannya dianalisis ataukah pengelolanya atau pemimpinnya gitu. Misalnya beberapa perusahaan-perusahaan Cina misalnya mengapa begitu maju ya, apakah karena perusahaannya memang membuat dia maju ataukah ada sumber daya manusianya ataukah pimpinannya yang hebat gitu kan. Mengapa negara-negara yang besar seperti Amerika misalnya itu juga mengalami kewalahan dalam menghadapi produksi-produksi Cina gitu ya, ataukah justru kebanyakan warga-warga negara-negara maju seperti Amerika itu mengalami ketergantungan terhadap produk-produk Cina. Ada apa ya? Itu bisa dibandingkan. Meskipun perusahaan-perusahaan Cina itu pada awalnya hanya menciplak ya apa yang dilakukan orang itu, tapi dia mengembangkan itu ya, mengembangkan betul-betul sumber daya manusianya, kemudian sumber daya alamnya itu ya, diperluas, diekspansi ke beberapa daerah ya, itu namanya ada ekspansi. Memperluas itu ya, itu sesuatu strategi benchmarking itu ada namanya ekspansi ya, mengekspansi itu memperluas jangkauan gitu. Dan kita memahami bahwa perusahaan-perusahaan Cina itu mengekspansi ke berbagai wilayah, ke berbagai negara, sehingga ketika beberapa minggu lalu Presiden Amerika misalnya melakukan perang dagang yang ingin menaikkan tarif yang cukup besar terhadap Cina bisa belok ke negara lain gitu, karena dia sudah banyak channel-channelnya dengan negara-negara lain, tidak mesti ke Amerika. Ketika Amerika menyetop misalnya permintaannya, maka dia bisa mengirim ke berbagai negara, termasuk di Brasil, Norwegia, terutama di Asia juga banyak, apalagi Indonesia. Cina yang cukup banyak perusahaan-perusahaannya yang beroperasi di negara kita, dan itu melakukan perjanjian-perjanjian yang cukup banyak yang mengikat kita sebagai warga Indonesia gitu ya. Nah, itu artinya kesiapan mereka cukup baik ya. Apalagi misalnya yang perusahaan-perusahaan yang bergerak pada dunia otomotif berbasis listrik, itu kan dia menguasai di dunia ya. Penguasaannya luar biasa dan sudah dikerjakan bertahun-tahun lamanya gitu. Nah, sekarang dia menikmati ya. Dia menjadi pemasar terbaik di dunia. Sementara negara-negara lain di barat atau di Eropa itu baru mau mulai, itu sudah ketinggalan sekali ya. Sudah sangat ketinggalan. Maka beberapa tahun sekitar 2008 ya, ada buku yang warna merah itu yang menganalisis bahwa tahun 2030 kira-kira sekitar itu Cina akan menguasai dunia melampaui Amerika ya. Yang dulunya kan tidak ada yang percaya Amerika bisa runtuh, itu tidak ada yang percaya sejak dulu. Sampai sekarang sudah mulai goyah ya. Dan laporan dari analisis dari wartawan senior itu yang sudah memprediksi ekonomi Cina akan lebih meroket ya, atau dari Asia akan lebih meroket dibanding dengan Amerika.
Maka itu waktu itu sekitar 2008 itu tidak ada yang percaya terhadap analisis itu. Sampailah kita menemukan pada tahun 2005 ini, 2025 itu ternyata sudah kelihatan sekali ya bahwa kekuatan Cina ke masa depan itu jauh lebih superpower daripada dibanding dengan kekuatan Amerika yang selama ini mengaku dirinya terbaik di dunia, yang terbesar di dunia, itu akan mengalami kegoncangan itu. Dan itu diprediksi 2030 itu sejak 2008 itu. Ya, sejak 2008 itu sudah diprediksi Cina akan lebih menguasai dibanding Amerika ya, atau perwakilan dari Asia itu akan menjadi pemimpin terbaru di dalam satu perkembangan pasar itu. Nah, itu kan salah satu strategi yang digunakan. Nah, pertanyaannya Indonesia itu bagaimana ya? Beberapa hari yang lalu di mana ada UMKM kecil aja itu ditutup ya, di mana itu di Banjar ya, di Kalimantan ya. Oke, jadi ada kompetitif yang mungkin merasa dikalah saing ya. Itu UMKM sebenarnya UMKM kecil, tapi dipaksa tutup ya dengan berbagai macam alasan-alasan itu, dipaksa itu. Nah, itu yang menjadi masalah di negeri kita. Justru yang harus diperbanyak itu adalah UMKM kecil ini harus dibantu dan dilindungi betul-betul oleh pemerintah. Bukan justru ditutup ketika mengalami perkembangan ya, sehingga yang pemilik yang perusahaan-perusahaan besar, konglomerat besar yang memiliki usaha-usaha besar itu leluasa ya, atau tidak mau kalah saing. Nah, itu juga harus dibatasi ya. Sementara UMKM itu harus dikembangkan. Oke, itu yang menjadi tambahan untuk hari ini. Terima kasih kelompok 5 sudah presentasi. Nanti kelanjutan pembahasan kita akan dijelaskan oleh kelompok 6, 7, 8 mengenai strategi ya. Tapi dikaitkan dengan perusahaan, organisasi ataukah perusahaan itu bisa ya.